Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk hal-hal yang bid'ah. Tidak ada satu negara pun yang maju tanpa berbuat bid'ah. Di antara perbuatan bid'ah itu mencetak ahli syair, mencetak ahli hukum, dan mencetak ahli astronomi. Itu tidak ada contoh dari Rasulullah. Itu bid'ah, tapi bid'ah yang baik sehingga negara menjadi maju. Ini kemajuan inilah yang dibuat oleh Khalifah Al-Ma'mun yang memulai Golden Age. Golden itu emas, abad keemasan, abad kemajuan Islam yang luar biasa. Allahu Akbar. Nah, karena itu mari kita dalami Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan bid'ah-bid'ah yang positif. Kita tinggalkan bid'ah-bid'ah yang syirik, penyembahan-penyembahan terhadap kuburan tinggalkan, pelajaran menyembah kuburan keramat tinggalkan. Itu kiri itu. Yang ke kanan, mari kita bid'ah yang positif, kita bid'ah dalam bidang ilmu pengetahuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan pusat kajian. Khalifah Al-Ma'mun mengundang para fisikawan, matematikawan, astronom, penyair, ahli hukum, ahli hadis dan mufassir dari berbagai penjuru untuk menyemarakkan panggung intelektual dunia Islam. Mereka diberi fasilitas dan perlindungan negara agar dapat mencurahkan seluruh perhatian pada pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan ilmuwan Kristen dan Yahudi pun diajak turut serta. Sejarah mencatat bahwa Hunain bin Ashab, seorang Kristiani, telah menerjemahkan karya-karya Aristoteles dan Plato dari karya-karya Hippokrates dan Galen di bidang fisika. Karya itu beberapa tahun kemudian menyebar sampai ke Eropa Barat melalui Sisilia dan Spanyol. Setelah menjamurnya karya-karya terjemahan itu, semakin lengkaplah koleksi buku di perpustakaan Akademi Baitul Hikmah. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi yang lahir tahun 775 dan wafat tahun 835 Masehi, seorang matematikawan terkemuka dan penemu aljabar atau algebra, pernah bekerja di perpustakaan ini. Nah, matematika dalam bidang Islam oleh Abu Musa Al-Khwarizmi juga bid'ah. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, tapi itu bid'ah yang baik, bid'ah dalam tanda kutip. Apalagi dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan Allah lah pembuat bid'ah pertama. Badi'us samawati wal ard. Allah membuat bid'ah langit dan bumi dengan kata badi'. Karena badi' itu bisa artinya indah, bisa artinya menciptakan sesuatu yang baru. Tapi badi' di sini artinya bid'ah menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Jadi kenapa disebut Allah lah pencipta bid'ah terbesar di alam semesta ini? Karena Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar. Selama masa tugasnya di perpustakaan itu, ia menulis karya monumental yang bernama Kitab Al-Jabr. Nah, itu dia namanya, Kitab Al-Jabr yang dibuat oleh Abu Musa Al-Khwarizmi. Luar biasa, bid'ah yang positif. Masya Allah. Lanjut. Muqabilah. Sekedar ilustrasi saja, Ya. dana riset yang diberikan Khalifah Al-Ma'mun kepada Baitul Hikmah Ya. itu setara dengan 2 kali dana Medical Research Center di Inggris saat ini. Begitu juga gaji para ilmuwan seperti Hunain dan Khwarizmi di atas
setara dengan gaji atlet profesional saat ini seperti Lionel Messi dan Ronaldo. Masya Allah. Tidak aneh kalau Baitul Hikmah menjadi pilar kemajuan peradaban Islam saat itu. Inilah institusionalisasi perintah Iqra di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Nah, jadi kita di Indonesia harus membuatkan bid'ah baru. Misalnya hasil riset penelitian mahasiswa, apalagi para doktor, dibeli. Setara disertasinya itu ditimbang dengan seberat emas. Jadi kalau disertasinya itu 1000 halaman, itu beratnya 2 kilo, itu diberikan dia hadiah 2 kilo emas. Kalau tesis S2-nya hanya 1 kilo, itu diberikan 1 kilo emas. Setara S1 umpamanya setengah kilo, karena hanya 200 lembar, atau 100 lembar saja, S1 dapat setengah kilo, diberikan 1,5 kilo emas. Jadi setiap hasil penelitian itu harus dibeli oleh pemerintah, diganti rugi, dan semakin banyak karya-karya ilmiahnya, semakin banyak dia mendapat emas kekayaan. Akhirnya berlomba-lombalah orang menjadi ilmuwan, berlomba-lombalah orang mengadakan penemuan. Nah, sekarang di Indonesia tidak. Perguruan tinggi menciptakan pengangguran. Coba setiap mahasiswa itu ada ribuan orang, 1 kilo dia dapat 1 kilo emas, 1 kilo emas. Ini tidak di Indonesia. Malah emas dilarikan oleh cukong-cukong ke negeri Cina. Emas itu ada 40 daerah yang ilegal, dilarikan ke luar negeri. Emas yang dari Freeport juga banyak. Apa salahnya ini diberikan 1 kilo satu orang kepada mahasiswa yang kelas S3, baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang agama, atau dalam bidang kesehatan, dalam bidang sosiologi, dalam bidang politik. Berikan kepada penemu-penemu itu. Karena disertasi itu artinya penemu. Tesis juga hasil temuan. Walaupun dia memeras atau menggali dari penemuan yang sudah ada juga, tapi dia temukan sendiri, dia punya ungkapan sendiri, cara sendiri. Nah, berikan mereka itu emas. Ini tidak, malah mahasiswa di Indonesia diperas, harus bayar uang untuk 1 tahun, uang kuliah untuk 1 tahun. Masya Allah. Sehingga anak-anak orang kaya yang bisa kuliah, anak orang miskin tidak bisa. Sudah gini, 1, 2, 3 menganggur. Jadi pendidikan di Indonesia menciptakan pengangguran. Coba diberikan masing-masing itu 2 kilo emas untuk program doktor. Nah, disertasinya dibeli, hak ciptanya dibeli 2 kilo emas. Untuk S2 dibeli 1 kilo emas. Kemudian skripsi S1 dibeli setengah kilo emas. Nah, nanti mereka akan menciptakan lowongan kerja sendiri. Setidak-tidaknya berdaganglah mereka dengan setengah kilo emas itu. Atau bila bisa mobil untuk mengangkut barang lah dia. Yang penting dia sudah punya modal dengan ilmunya, dan modal diberi oleh negara. Ini emas dibiarkan terlantar, biar dikorupsi orang entah kemana-mana. Apalagi Pertamina. Ada pula yang pertalite palsunya. Nah, susah untuk menyebutkan hal-hal yang kiri. Nah, sekarang kita ke kanan. Bagaimana kita mendapatkan bid'ah-bid'ah yang baru, dalam artian penemuan-penemuan baru yang sangat dihargai oleh pemerintah, seperti pada abad kemajuan Islam di zaman pemerintah Khalifah Al-Ma'mun, dinasti Abbasiyah. Majalah Newsweek misalnya mengatakan bahwa pada tahun 2005 jumlah publikasi internasional yang dihasilkan Harvard University jauh lebih banyak dibanding akumulasi semua publikasi ilmiah dari universitas-universitas di 17 negeri muslim. Dari 1,6 miliar umat Islam, kita hanya bisa menghasilkan 2 muslim sebagai pemenang Nobel di bidang kimia dan fisika. Kedua saintis muslim tersebut
dan ini penting diingat, justru tinggal bekerja di dunia barat. Itu artinya kalau mereka melakukan penelitiannya di kampung halaman mereka, sulit atau kecil kemungkinan mereka akan mendapatkan hadiah Nobel. Masa. Secara kontras, umat Yahudi yang jumlahnya hanya 1/10 umat Islam telah melahirkan 79 pemenang Nobel dalam dunia sains. Dana riset di 57 negara muslim hanya sebesar 0,81% dari GDP mereka. Nah, sekali lagi saya menyarankan ke Bapak Presiden Prabowo dan menganjurkan kepada Menteri Pendidikan dan dinas-dinas pendidikan seluruh Indonesia, coba buatlah suatu program bahwa hasil penelitian S3 disertasinya itu dibeli atau dihargai oleh pemerintah dengan 2 kilo emas. Jadi tanpa membuat lowongan kerja baru lagi, dia akan menciptakan lowongan kerja sendiri karena otak mereka berjalan dan modal punya emas 2 kilo. Nah, saya sarankan sekali lagi kepada Menteri Pendidikan, terutama yang paling tinggi, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, yang bagi S2 diberikanlah 1 kilo emas dari hasil penelitian mereka, sehingga mereka bersungguh-sungguh dalam meneliti itu, dan dosen yang membimbingnya pun bersungguh-sungguh pula karena dihargai dengan emas. Jadi bank emas yang baru diresmikan sebulan yang lalu oleh Pak Prabowo, ada baiknya seandainya emas itu diberikan hadiah kepada wisudawan-wisudawan yang terbaik. Kemudian wisudawan siapapun, kalau dia sudah menyelesaikan disertasinya diberikan 2 kilo emas. Kalau tesisnya untuk S2 diberikan 1 kilo emas, dan bagi yang S1 apapun bentuknya asal dia selesai S1 diberikan 0,5 kilo emas. Ini akan merangsang hasil penelitian mereka dan keterampilan mereka itu untuk mereka berbuat lebih banyak lagi. Tanpa pun menciptakan lowongan kerja, dia akan menciptakan sendiri. Kenapa? Karena dia telah melakukan penelitian dan dapat modal dari emas itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ini barangkali baru saran-saran yang seakan-akan mimpi, yang dalam bahasa Arab disebut dengan tamanni. Tapi tidak mustahil suatu saat nanti di mana Indonesia kaya, emasnya banyak, daripada dilarikan orang ke negeri Cina, lebih baik untuk sarjana-sarjana yang ada di Indonesia. Allah. GDP itu secara umum artinya adalah mengukur seluruh volume produksi dari suatu wilayah negara secara geografis. Sebagai contoh yang memilukan hati, sebuah universitas di Islamabad, Pakistan misalnya, sudah memiliki 3 masjid di dalam kampus dan sekarang tengah membangun masjid keempat. Tapi tidak ada satupun ditemukan toko buku di dalam kampus. Mungkin kalau kita menengok koleksi dan fasilitas perpustakaan di dunia muslim, kita akan lebih terkejut lagi. Kemudian bidang pertanian dan perdagangan juga berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Mengingat meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan keamanan ternyata juga berpengaruh pada perkembangan bidang pertanian dan perdagangan. Saat itu kegiatan pertanian berkembang pesat dalam sektor buah-buahan dan bunga-bungaan, bahkan menjadi komoditi penting dalam perdagangan di seluruh Asia.